Senang ataukah tenang yang diinginkan seseorang? Orang yang senang itu belum tentu tenang. Misalnya orang yang melakukan korupsi tentu merasa senang karena mendapatkan harta berlimpah dengan segera tanpa susah payah, dan dia tinggal menikmatinya saja. Tapi apakah hati menjadi tenang dengan perolehan harta terlarang yang bukan haknya itu? Demikian pula orang yang melakukan perzinahan. Boleh jadi ia dapat mengenyam kenikmatan sesaat, tetapi apakah hatinya jadi tenang dan tentram? Atau seseorang yang mengonsumsi narkoba, mungkin dia bisa merasa senang dan bahagia untuk sementara, akan tetapi apa benar dia tidak dihantui perasaan takut? Jika sudah menyadari hal seperti itu, mengapa manusia itu berlaku zalim terhadap dirinya sendiri dan hanya mementingkan kenikmatan sesaat? Padahal mereka berani menanggung resiko ketidaktenangan dan ketidaktentraman dalam hidupnya. Kebahagiaan itu kenyataannya tidak bermula pada kesenangan, melainkan berangkat dari ketenangan. Orang yang memiliki banyak uang pasti senang karena segala kebutuhannya tercukupi, tetapi uang tidak menjamin seseorang mendapat ketenangan hidup. Seringkali kita temukan orang kaya malah jadi bertambah cemas karena takut dan khawatir hartanya berkurang atau habis. Siapapun jika mendapatkan jabatan dan kedudukan prestisius menjadi senang, tapi adakah jabatan itu bisa membuat dia tenang dalam hidupnya? Jawabnya pasti belum tentu. Jika begitu, mengapa kita tidak mementingkan ketenangan hidup ketimbang memulai kesenangan hidup? Karena ketenangan jiwa insya Allah akan menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan yang hakiki. Ada ungkapan hikmah mengatakan, lastu aras sa'adata jam'a malin, walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Aku tidak melihat kebahagiaan itu pada pengumpulan harta, akan tetapi ketakwaanlah sebenar-benar kebahagiaan. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menerangkan tentang tenang dan manfaatnya. Surah Al-A'raf ayat 204. Orang tenang yang mengikuti petunjuk Al-Quran itu mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Dalam Al-Quran surah Taubah ayat 26, Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan orang-orang beriman. Atau dalam surah Muhammad ayat 4, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin supaya keimanan bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Ketenangan jiwa niscaya akan menghilangkan rasa cemas hingga hidup menjadi ringan tanpa beban. Segala penyakit fisik pun akan hilang atau berkurang dengan sendirinya jika jiwa kita menjadi tenang. Orang yang tenang akan dengan mudah mendapat kesenangan dan kebahagiaan. Sebagai orang yang beriman, sudahlah tentu kita akan memilih hidup tenang dahulu sebelum mendapatkan yang senang.